Hai teman-teman, Assalamualaikum. Kita ketemu lagi. Sekarang aku pengen ngebahas tentang syarat menjadi penjamin buat WNA. Sebelumnya aku udah bahas tentang prolog atau pembukaan, definisi, jenis-jenis penjamin itu apa aja. Karena ini memang series yang pengen aku bahas ya. Sebelum aku lanjut tentang syarat-syarat jadi penjamin buat WNA, aku mengambil konten-konten ini, ada sumbernya ya. Sumbernya itu yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, terus Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjamin Keimigrasian, dan juga website-website dari website imigrasi. Oke, langsung aja kita bahas syarat-syarat jadi penjamin buat WNA tuh apa aja sih? Inilah sebenarnya yang memotivasi aku untuk ngebahas tentang penjamin ya, baca-baca tentang undang-undang, peraturan menteri kayak gitu. Karena waktu itu ada subscriber yang nanya, kok pendaftaran akun garantor aku ditolak? Apakah karena aku masih pelajar? Apakah maksudnya di KTP-nya ya? Apakah karena aku masih pelajar di KTP? Apakah karena ini karena itu? Dan waktu itu kita sama-sama cuma mengira-ngira, jadi kita bahas di video ini ya. Oke, pertama kita bahas dulu buat yang mau menjadi penjamin yang perseorangan atau individu. Kayak suami aku WNA, penjaminnya aku. Aku kan individu ya, perseorangan, bukan perusahaan atau korporasi seperti itu. Persyaratannya kita bahas. Ini ada di Peraturan Menteri pasal 4 ayat 1. Dijelasin pertama-tama nih, kalau penjamin perseorangan itu harus WNI. Oke guys, itu jelas ya. Pertama-tama syaratnya kalian itu harus WNI, warga negara Indonesia. Selanjutnya syarat-syarat lain nih. Di peraturan menteri yang sama, di pasal 4 ayat kedua, penjamin perseorangan itu harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, berusia sekurang-kurangnya 21 tahun atau sudah kawin. Jadi kalau di KTP kalian itu kalian usianya belum sampai 21 tahun, itu belum bisa jadi penjamin. Atau misalkan kalian pun di bawah 21 tahun tapi sudah menikah, itu juga sudah boleh menjadi penjamin ya. Selanjutnya, bertempat tinggal di wilayah Indonesia paling singkat selama 6 bulan terakhir. Ini juga sebenarnya poin penting karena banyak yang nanya ke aku, bisa nggak aku jadi penjamin, bisa nggak aku daftarin visa buat suami WNA aku atau WNA yang mau aku jamin, tapi aku lagi di luar negeri. Kalau melihat pernyataan ini, kalau melihat peraturan ini, misalkan kalian cuma traveling kayaknya sih nggak masalah ya. Tapi kalau kalian memang tinggal di luar negeri, ini nggak bisa kan? Karena kan di sini dibilang harus bertempat tinggal di Indonesia. Paling lama itu setidaknya 6 bulan terakhir ini lagi tinggal di Indonesia. Lagi-lagi kalau kalian ingin memastikan, saran aku sih hubungin aja kantor imigrasi. Nggak ada salahnya nanya, nggak ada salahnya mastiin, bahkan itu lebih akan membantu buat kalian. Siapa tahu ada perubahan peraturan, ada perubahan polisi. Selanjutnya, tidak sedang dalam proses peradilan pidana. Jadi kita tidak lagi terkena kasus apapun yang secara hukum ya guys, yang pidana. Terus tidak tercantum dalam daftar pencegahan keimigrasian. Dan berpenghasilan tetap dan atau memiliki dana aktif yang cukup untuk menjamin orang asing. Nah, poin terakhir ini penting karena ini menunjang asumsi kita waktu itu. Kita berasumsi kenapa teman-teman kita ini ditolak akun garantornya. Waktu itu berasumsinya, mikirnya karena di KTP-nya itu masih pelajar, belum pekerja atau karyawan atau apapun lah ya, statusnya itu masih pelajar. Karena itulah ditolak akun garantornya. Dan kalau melihat peraturan yang ini betul ya teman-teman, karena di sini dimintanya WNI atau sponsornya ini harus berpenghasilan tetap dan atau punya dana aktif yang cukup. Jadi kan kalau masih pelajar kan di KTP kita secara formal berarti kan belum punya pemasukan tetap, belum kayak karyawan atau lain sebagainya. Walaupun kenyataannya zaman now pemasukan nggak harus jadi karyawan sih, ya nggak sih? Kita kan freelance juga banyak. Tapi ya peraturannya seperti itu. Dan atau punya dana yang aktif untuk menjamin orang asing. Ini trikinya atau kesulitannya karena kan waktu kita daftar menjadi penjamin di akun garantor itu kan belum diminta bank statement atau rekening koran. Jadi gimana bisa imigrasi tahu kalau kita punya dana aktif? Jadi di sini kenapa penting banget status kita sebagai WNI. Status di KTP kita jangan sampai masih pelajar ya. Karena nyatanya ketika diminta daftar di akun garantor, seingat aku sih belum diminta bank statement. Kalian bisa koreksi aku kalau aku salah, karena seingat aku diminta bank statement atau rekening koran itu pas kita daftar visanya, bukan akun garantor. Oke, itu untuk yang perseorangan syarat-syaratnya. Sekarang kita ke syarat-syarat buat yang penjaminnya itu merupakan korporasi.
Kita bisa lihat ini di Peraturan Menteri Pasal 5. Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A sampai dengan huruf G harus memenuhi persyaratan berikut. Ini maksudnya penjamin korporasi yang bentuknya ini guys, nih aku list deh. Sebenarnya aku bahas di video sebelumnya, tapi aku list aja. Buat penjamin korporasi yang merupakan perseroan terbatas, perusahaan perorangan, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, dan persekutuan firma, itu harus memenuhi persyaratan berikut ya. Pertama, terdaftar sebagai badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tidak sedang dalam sengketa hukum. Yang ketiga, memiliki dana aktif yang cukup untuk menjamin orang asing. Dan yang terakhir, aktif beroperasi. Syarat-syarat yang aku sebutin barusan untuk perseorangan dan korporasi ini syarat-syarat umum ya guys. Untuk detailnya itu pasti kan nanti diminta berbeda ya tiap-tiap jenis penjamin. Pas kalian lagi daftar akun guarantor, pastinya mungkin nanti ada dokumen tambahan yang diminta. Misalkan kayak aku kan jadi penjamin WNA, tapi aku sebagai istri dari si WNA tersebut, tentu aku diminta dokumen pernikahan, misalkan kayak gitu, atau buku nikah aku. Pokoknya kalian bisa cek dulu aja, yang penting persyaratan umumnya seperti ini, supaya akun guarantor kalian bisa diterima. Oke, itu aja untuk video kali ini. Selanjutnya nanti aku pengen ngebahas tentang WNA mana aja sih yang wajib punya penjamin atau sponsor. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.